Namaku Kirana. Aku hanya seorang wanita biasa, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kontraktor. Hidupku tak istimewa, sederhana, bahkan cenderung membosankan. Namun, selama ini aku merasa bahagia. Bahagia karena memiliki keluarga lengkap, meski terkadang tak semuanya berjalan mulus. Bahagia karena memiliki seorang kekasih yang kukira selama ini sangat mencintaiku. Namanya Dimas. Kami sudah berpacaran hampir 4 tahun. Hubungan kami cukup harmonis, walau seringkali aku merasa Dimas lebih memanjakan adikku, Laras, dibanding diriku sendiri. Namun aku selalu menepis rasa curiga itu. Aku pikir, Dimas hanya terlalu baik. Lagi pula, Laras adalah adikku sendiri. Bukankah wajar jika Dimas juga bersikap perhatian padanya? Laras berbeda denganku. Jika aku kalem, pendiam, dan tak terlalu memikirkan penampilan, Laras justru sebaliknya. Dia cantik, memikat, pandai berbicara, dan suka berdandan. Kulitnya putih, tubuhnya langsing, pakaian-pakaiannya selalu up to date. Bahkan kadang aku sendiri merasa minder jika berjalan bersamanya. Tak jarang orang mengira Laras adalah kakakku hanya karena penampilannya yang jauh lebih dewasa. Tapi meski begitu, Laras tetaplah adikku. Kami sering berbagi cerita, meski aku akui kadang dia suka menyepelekan hal-hal yang aku anggap penting. Misalnya saja ketika aku bercerita tentang bagaimana Dimas akan melamarku, Laras hanya terkekeh, lalu berkata, "Ya udah, kalau dia punya uang banyak, cepat nikah aja. Siapa tahu nanti kamu bisa sering ikut dia shopping ke mall mahal." Aku hanya tersenyum canggung saat itu. Bagiku pernikahan bukan soal materi semata, tapi bagaimana kami bisa saling mendukung satu sama lain. Namun Laras berbeda. Sejak SMA dia selalu berkata hanya ingin menikah dengan pria kaya. Katanya, dia tak mau susah. Itu impiannya, dan aku tak bisa menyalahkannya. Hari itu rumah kami cukup sibuk. Ibu mondar-mandir mengangkat telepon catering, sementara ayah sibuk mengatur kursi untuk para tamu yang nanti akan hadir. Ya, 2 minggu lagi aku akan bertunangan dengan Dimas. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya hubungan panjang kami akan diikat dalam janji yang lebih serius. "Nah, ini undangan-undangan sudah dikasih semua ke teman-temanmu belum?" tanya ibu. "Sudah, Bu. Tinggal beberapa lagi besok aku antar," jawabku sambil tersenyum. Jantungku berdebar-debar membayangkan hari itu akan segera tiba. Laras yang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Make sure undang orang-orang penting juga ya, biar keren pas fotonya nanti rame." Aku hanya tersenyum lagi. Laras memang selalu begitu. Segalanya di matanya harus keren dan layak dipamerkan. Tak lama kemudian Dimas datang membawa beberapa dus souvenir. Aku langsung menyambutnya. Rasanya setiap kali melihat Dimas, hatiku berdesir. Dia memang bukan pria paling romantis sedunia, tapi aku selalu merasa nyaman berada di dekatnya. Dia dewasa, punya karir mapan sebagai manajer pemasaran, penampilannya juga rapi dan enak dilihat. "Ini souvenirnya sudah jadi. Kirana, kamu mau lihat?" tanyanya lembut. Aku mengangguk antusias. Kami membuka dus itu bersama-sama. Laras ikut nimbrung, mengambil satu lalu memeriksanya. "Lumayanlah," katanya enteng. Aku hanya tertawa kecil. Dalam hati, aku merasa tak masalah jika Laras berkomentar sinis. Yang penting hari bahagia kami akan segera tiba. Sore itu Farhan datang. Farhan adalah kekasih Laras sejak 2 tahun lalu. Dia seorang pegawai swasta di perusahaan logistik. Orangnya sederhana, sangat sopan, dan selalu memperhatikan Laras dengan penuh cinta. Kadang aku justru merasa Farhan terlalu sabar menghadapi Laras yang kerap minta macam-macam. Farhan datang membawa sekotak bolu kesukaan ibu. Dia selalu begitu, ringan tangan dan penuh perhatian. Sementara Laras hanya menatapnya sambil terus sibuk dengan gawainya. "Om Tante, ini saya bawakan kue." "Maaf yang gak seberapa," katanya. "Wah Farhan, makasih ya nak. Kamu tuh selalu sopan sekali," kata ibu sambil menepuk bahunya. Aku memperhatikan cara Farhan memandang Laras. Matanya penuh cinta. Andai saja Laras bisa lebih menghargainya. Tapi aku tahu, Laras sering mengeluh padaku soal Farhan. "Dia tuh biasa banget. Nah, masa mau nikah sama pegawai pas-pasan?"
Aku tuh mau hidup enak. Masa nanti aku harus naik motor terus, makan di kaki lima terus? Gat banget lah, katanya suatu kali. Aku hanya bisa diam. Dalam hatiku ingin menegur Laras, tapi aku takut dia tersinggung. Aku tahu betapa Farhan sangat mencintainya. Aku hanya berharap Laras akan menyadari itu sebelum terlambat. Beberapa hari menjelang pertunanganku, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dimas sering sekali datang ke rumah sendirian, meski aku sedang bekerja. Dia bilang ingin membantu ibu dan Laras mempersiapkan dekorasi. Awalnya aku merasa terharu. Betapa dia peduli pada keluargaku. Namun lama-lama aku merasa aneh. Laras dan Dimas jadi sering jalan berdua membeli keperluan pertunangan. Bahkan suatu sore, aku pulang kerja lebih awal dan melihat mereka turun dari mobil Dimas sambil tertawa. Laras menggandeng lengan Dimas. Hatiku mencelos, tapi segera ku tepis. Mungkin mereka hanya terlalu akrab karena mempersiapkan acara untukku. Aku tak mau berpikir buruk. Aku percaya pada Dimas. Dia tunanganku. Aku juga percaya pada Laras. Dia adikku. Toh mereka sedang mempersiapkan hari bahagiaku. Untuk apa aku berpikiran kotor? Semakin dekat hari pertunangan, semakin sering pula Dimas menghabiskan waktu bersama Laras. Kadang aku meneleponnya, tapi dia tak mengangkat. Nanti baru dibalas dengan chat, "Maaf sayang, tadi sibuk sama Laras beli hiasan pelaminan." Aku hanya membalas, "Iya, hati-hati ya." Sementara itu Laras juga jadi makin cuek pada Farhan. Bahkan saat Farhan datang ke rumah mengajak Laras makan malam, Laras menolak dengan alasan sibuk. "Laras, kamu jangan gitu. Farhan kan udah niat banget datang," tegurku pelan setelah Farhan pulang dengan wajah murung. "Ah, males nah. Dia tuh gak bisa ngasih aku apa-apa. Mending aku bantu Dimas aja. Kan ini juga demi pertunanganmu." Aku menghela napas. Hati kecilku sebenarnya mulai menjerit. Tapi aku berusaha tetap positif. Semua akan baik-baik saja, pikirku keras kepala. Aku hanya terlalu sensitif karena tegang menunggu hari besarku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin, membayangkan besok aku akan resmi dilamar Dimas. Rasanya campur aduk antara gugup, bahagia, sekaligus, entah kenapa, ada rasa was-was yang tak bisa kujelaskan. Ponselku berdering. Farhan menelepon. Suaranya terdengar berat. "Kirana, boleh aku bicara sebentar?" "Tentu. Ada apa, Han?" Dia terdiam cukup lama sebelum berkata lirih, "Jaga dirimu baik-baik ya." Aku gak tahu kenapa, tapi aku punya firasat gak enak. Jantungku semakin berdebar. "Firasat apa maksudmu?" Farhan hanya menarik napas panjang. "Semoga saja aku salah." Setelah telepon ditutup, aku semakin gelisah. Ku tatap cermin, wajahku pucat. Mungkinkah aku hanya terlalu tegang menanti hari bahagia? Atau sebenarnya alam bawah sadarku sudah mencoba memperingatkan akan badai besar yang akan datang? Aku merapikan gaun yang akan kupakai besok, lalu berusaha memejamkan mata. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Tuhan, semoga semua berjalan lancar. Jangan biarkan aku kehilangan orang yang paling aku cintai." Tanpa kusadari, malam itu adalah malam terakhir aku merasa dunia ini masih utuh. Besok, semuanya akan berubah. Pagi itu rumah kami sudah sibuk sejak subuh. Ibu mondar-mandir memastikan catering datang tepat waktu. Ayah merapikan kursi tamu di teras, sementara Laras membantu menata bunga-bunga segar di ruang tamu. Aku duduk di meja rias sambil menatap pantulan wajahku yang dirias cantik oleh seorang mua langganan ibu. Gaun pastel yang kupakai jatuh anggun di tubuhku, membuatku merasa seperti putri sehari saja. Namun entah mengapa, senyumku terasa kaku. Sejak bangun tidur tadi, hatiku gelisah. Bahkan tadi malam aku mimpi buruk. Aku bermimpi berada di sebuah ruangan luas penuh orang asing yang menertawaiku, sementara Dimas berjalan pergi menggandeng seorang wanita. Wajah wanita itu samar, tapi entah kenapa, aku merasa itu Laras. Aku mencoba membuang jauh mimpi itu. Ini hari bahagiaku. Sebentar lagi Dimas datang membawa keluarganya untuk meminangku. Setelah ini, kami akan mengurus persiapan pernikahan. Lalu membangun rumah tangga impian kami. Namun saat kulihat Laras mondar-mandir di dekatku, matanya tampak berbinar-binar,
Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setiap kali ponselnya bergetar, dia buru-buru menjawab dengan senyum aneh, lalu menjauh. Jam 10 pagi, rombongan keluarga Dimas datang. Aku berdiri gugup di balik pintu kamar. Jantungku berdegup kencang saat mendengar suara Dimas bercakap dengan ayah dan ibu di ruang tamu. Tak lama kemudian, ibu masuk dengan wajah bingung. Kirana, nak, Dimas mau bicara sama kamu. Aku merasa aneh. Seharusnya ini saatnya prosesi tukar cincin. Kenapa Dimas justru ingin bicara empat mata? Dengan langkah gemetar, aku berjalan ke ruang tamu. Dimas berdiri di sana, wajahnya tegang. Laras duduk di sudut ruangan, menunduk, tapi wajahnya malah sedikit tersenyum sinis. Kirana, aku mau ngomong baik-baik sama kamu, kata Dimas akhirnya. Suaranya terdengar berat. Ada apa, Mas? Tanyaku pelan, mencoba tetap tersenyum. Dimas menarik napas panjang. Aku nggak bisa nerusin pertunangan ini. Dunia serasa berhenti berputar. Suara tamu-tamu yang berbisik, suara piring-piring catering di luar, semuanya seperti menghilang. Yang terdengar hanya suara detak jantungku yang makin cepat, makin sakit. Apa maksudnya? Suaraku bergetar. Aku minta maaf, Kirana. Tapi aku sudah jatuh cinta sama orang lain. Aku mundur selangkah, mataku langsung menatap Laras yang masih menunduk. Dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Laras? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Dimas mengangguk pelan. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi hati nggak bisa dibohongi. Laras akhirnya menatapku. Senyumnya tipis, penuh rasa menang. Maaf ya, Kak. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura. Aku sayang Dimas. Tubuhku limbung. Jika saja ibu tidak sigap memegang lenganku, mungkin aku sudah jatuh. Air mata langsung membanjir, tak bisa kutahan lagi. Laras, kamu adikku. Kenapa tega, Isakku? Laras hanya menoleh ke arah lain. Dimas meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Suasana menjadi kacau. Para tamu yang tadinya sudah siap makan kini hanya berbisik-bisik. Beberapa bahkan sudah mulai meninggalkan tempat. Ayah memijat keningnya, sementara ibu malah menatapku tajam. Kamu gimana sih, Kirana? Kenapa Dimas bisa berpaling? Kamu kurang perhatian ya sama dia selama ini, tuduh ibu. Aku menatap ibu dengan tatapan terluka. Bu, kok ibu malah nyalahin Kirana? Ibu hanya mendengus. Kalau kamu bisa bikin dia betah, nggak mungkin dia lari ke adikmu. Hatiku hancur. Bahkan di saat terendahku, ibuku sendiri tak mau memelukku. Laras menunduk seolah menyesal, tapi tangannya menggenggam tangan Dimas dengan erat. Pemandangan itu menusuk jantungku. Aku lari masuk kamar, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Rasanya ingin berteriak sampai suaraku habis. Ingin menghapus semua cinta yang pernah aku simpan untuk Dimas. Tapi hati ini terlalu bodoh, masih saja terasa sakit karena mencintainya. Sore harinya, ketika tamu sudah pulang dengan cerita gosip masing-masing, terdengar suara ketukan di pintu. Ibu yang membukakan, lalu memanggilku. Kirana, itu Farhan cari kamu. Aku keluar dengan mata bengkak. Farhan berdiri di teras dengan wajah khawatir. Melihatku, dia langsung menatap Iba. Aku dengar dari orang rumah, jadi benar, Dimas ninggalin kamu, tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, air mata kembali tumpah. Farhan menghela napas panjang. Dia menatapku dalam, lalu berkata, Laras juga udah mutusin aku. Nah, dia pilih Dimas. Aku membeku. Jadi Laras bukan hanya merusak hidupku, tapi juga menghancurkan hati Farhan? Farhan menarik kursi, duduk di depanku. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Ternyata kita senasib ya. Aku tertawa miris. Senasib jadi orang paling bodoh sedunia. Farhan menggeleng. Bukan bodoh. Kita cuma terlalu tulus sama orang yang salah. Ada jeda panjang. Angin sore berhembus lembut, membuat beberapa helaian rambutku beterbangan. Farhan merapikan anak rambutku yang menutupi wajahku, sentuhan kecil yang selama ini kulihat dia berikan pada Laras. Sekarang, dia melakukannya padaku. Anehnya,
justru membuat hatiku hangat di tengah kesedihan. Terima kasih, Han. Kamu pasti lebih sakit dari aku. Farhan tertawa kecil. Entahlah, mungkin sakitnya sama. Tapi aku nggak mau dendam. Nah, biar mereka bahagia dengan pilihannya. Kita juga harus cari jalan kita sendiri. Kata-katanya menenangkan, walau hati masih remuk. Setidaknya aku tak sendiri dalam kesedihan ini. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat. Rumah kami hening, penuh rasa canggung. Laras tetap tinggal di rumah, tapi lebih sering keluar bersama Dimas. Ibu masih saja memihak Laras. Katanya, yang penting kamu dapat jodoh baik, Laras. Kamu harus syukuri. Kirana nanti juga dapat gantinya. Aku hanya diam setiap kali mendengar ibu berkata begitu. Rasanya aku tak punya tempat lagi di rumah ini. Untunglah pekerjaanku cukup menyita waktu. Setiap hari aku pergi pagi, pulang malam, pura-pura sibuk supaya tak perlu bertemu Laras atau membicarakan Dimas lagi. Aku juga semakin sering bertemu Farhan. Kami sama-sama terluka, tapi anehnya, saat bersama, kami bisa saling tertawa. Seolah luka kami sedikit demi sedikit mulai mengering. Suatu sore Farhan menjemputku pulang kerja. Dia membawaku makan bakso kaki lima favorit kami dulu, tempat aku dan Laras sering double date bersamanya dan Dimas. Dulu aku tak pernah sadar betapa Farhan selalu menatap Laras penuh cinta di sana, sementara Laras hanya sibuk memeriksa Instagram. Kamu nggak menyesal udah buang banyak waktu buat Laras? Tanyaku iseng. Farhan tersenyum lelah. Awalnya menyesal banget. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik sekarang ketahuan daripada nanti pas udah nikah. Tuhan itu baik, nah. Aku mengangguk setuju. Perlahan, aku belajar melihat dari sisi positif. Lebih baik terluka sekarang daripada nanti saat sudah terlalu dalam. Beberapa kali aku mendengar kabar kalau Dimas dan Laras sudah sering jalan berdua secara terbuka. Mereka bahkan tak sungkan menggandeng tangan di mall, makan di restoran mahal, atau liburan ke luar kota. Entah mengapa hatiku masih saja nyeri tiap kali mendengar kabar itu. Suatu kali, saat aku pulang kerja lebih awal, kulihat Dimas mengantar Laras sampai depan rumah. Mereka berdiri cukup lama. Laras merapikan dasi Dimas sambil tertawa genit. Dimas mencubit pipinya mesra sebelum pergi. Aku berdiri di ambang pagar, menatap mereka tanpa suara. Laras kaget melihatku, tapi hanya mengedikkan bahu seolah berkata, "Kamu bisa apa?" Aku menarik napas panjang, lalu masuk rumah. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini aku cepat-cepat mengusapnya. Aku tak mau terlihat lemah lagi. Sudah cukup sekali aku dihancurkan. Sejak itu aku dan Farhan semakin sering bersama. Kami nonton film, makan di warung sederhana, bahkan kadang cuma duduk di taman kota sambil makan es krim. Perlahan, aku mulai bisa tertawa lagi. Tapi anehnya, Farhan juga semakin misterius. Kadang dia harus menolak ajakanku dengan alasan rapat mendadak atau pergi keluar kota. Aku tak terlalu ambil pusing. Mungkin dia sibuk kerja lembur. Aku tak mau jadi posesif seperti dulu saat bersama Dimas. Yang jelas, setiap kali bersama Farhan, aku merasa damai. Luka kami sama, dan sepertinya perlahan kami saling menyembuhkan. Hari-hari terus berjalan. Luka di hatiku mulai mengering meski sesekali masih terasa ngilu, terutama saat melihat Laras dan Dimas bersama. Namun aku mencoba berdamai dengan keadaan. Toh, aku tak ingin terjebak dalam kesedihan terlalu lama. Hidupku harus tetap berjalan. Farhan menjadi alasan terbesarku untuk tersenyum belakangan ini. Dia sering mengajakku makan, menonton, atau sekadar mengobrol santai di kedai kopi. Rasanya ringan sekali berada di dekatnya. Kami saling menertawakan kebodohan masing-masing tentang bagaimana kami sama-sama begitu cinta pada orang yang tak pantas. Kadang aku mikir, kita ini kayak dua kapal karam yang saling ngapungin, kata Farhan suatu malam setelah meneguk kopinya. Aku tertawa kecil. Iya, tapi setidaknya kita gak tenggelam sendirian. Dia mengangguk, matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana, entah apa, hangat, menenangkan, tapi juga sedikit menakutkan karena aku belum berani benar-benar membuka hatiku. Suatu pagi di hari Minggu, aku sedang membantu ibu menyiangi sayur di dapur ketika Laras muncul dengan pakaian santai tapi tetap modis.
Dia menenteng tas branded yang aku tahu harganya setara 3 bulan gajiku. Mau kemana, Laras? Tanya ibu. Dimas ngajak brunch di hotel baru, jawabnya santai sambil memeriksa kuku yang baru dia manicure. Ibu mengangguk puas. Bagus. Jaga hubungan kalian baik-baik ya. Siapa tahu cepat lamaran. Aku terdiam. Rasanya ada sembilu yang menusuk hati. Laras menatapku sekilas dengan senyum setengah mengejek. Seolah dia berkata, lihat kan? Harusnya aku dari dulu sama Dimas. Setelah Laras pergi, ibu malah mulai bercerita panjang lebar tentang betapa beruntungnya Laras punya calon seperti Dimas. Kamu tuh dulu kenapa nggak lebih bisa manjain Dimas? Nah, dia kan orangnya baik, royal. Ya pantes aja akhirnya dia lebih nyaman sama Laras. Aku hanya menunduk. Aku tak mau memperpanjang debat. Biarlah ibu berpikir aku tak cukup baik. Aku lelah berusaha menjelaskan. Seminggu kemudian, aku memutuskan pergi ke mall sepulang kerja untuk membeli beberapa bahan skincare. Aku menapaki eskalator dengan langkah santai sambil menenteng tas belanjaan kecil, ketika tanpa sengaja pandanganku tertumbuk pada dua orang yang tengah berjalan beriringan. Dimas dan Laras. Mereka tertawa, saling membisikkan sesuatu, lalu Dimas merangkul pinggang Laras. Langkah mereka begitu intim, seolah sudah lama menjadi pasangan suami istri. Aku bersembunyi cepat-cepat di balik tiang promosi. Jantungku berdegup keras, dada terasa sesak. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat bagaimana Dimas mengecup kening Laras, lalu menggandeng tangannya masuk ke sebuah toko perhiasan mewah. Hatiku berdesir. Apakah mereka sedang memilih cincin? Air mataku jatuh. Aku membenci diriku sendiri karena masih sakit melihat itu. Harusnya aku sudah mati rasa. Tapi ternyata tidak. Luka itu masih ada. Dan hari itu, luka lama terbuka lagi, menganga lebih lebar. Aku buru-buru pulang tanpa jadi membeli apapun. Di sepanjang jalan, aku menahan tangis yang terus mendesak keluar. Begitu sampai kamar, aku menenggelamkan wajah ke bantal dan menangis tanpa suara. Rasanya sepi sekali. Tak ada siapapun yang bisa kupeluk. Keesokan harinya, Farhan tiba-tiba muncul di kantor menjemputku. Dia bilang hanya ingin mengajakku makan malam. Melihat wajahnya saja, hatiku sudah sedikit tenang. Seolah Tuhan mengirimnya sebagai penawar luka. Kami duduk di sebuah warung makan sederhana, memesan sate ayam dan es jeruk. Farhan menatapku lama. Kamu habis nangis ya? Tanyanya pelan. Aku tersenyum miris. Kelihatan banget ya? Dia mengangguk. Tangannya meraih jemariku di atas meja. Hangat. Aku gak mau maksa kamu cerita. Tapi aku mau kamu tahu, kamu gak sendiri. Kalimat sederhana itu rasanya menyejukkan. Aku menghela napas panjang. Aku lihat mereka kemarin, Han. Di mall. Dimas sama Laras. Kayak pasangan sempurna. Farhan mengatupkan bibirnya rapat. Wajahnya menegang. Kamu gak perlu bandingin dirimu sama Laras. Kamu jauh lebih baik. Aku hanya menggeleng. Tapi nyatanya mereka yang bersama sekarang. Farhan menatapku lebih dalam. Dan biar aja mereka bersama, kalau jalannya dengan nyakitin kita berdua. Kita pantas dapat yang lebih baik, nah. Beberapa hari kemudian, Laras pulang membawa tas belanja besar. Dia masuk ke kamarku tanpa mengetuk, lalu menumpahkan isinya di ranjangku. Ada gaun-gaun cantik, parfum mahal, sepatu hak tinggi mengkilat. Lihat dong Kak, Dimas beliin semua ini buat aku. Dia bilang aku pantas dapat yang terbaik. Aku hanya memandangnya sekilas, berusaha tak peduli. Tapi Laras terus saja pamer, seperti ingin memastikan aku benar-benar merasa kalah. Iya, minggu depan kita mau ke Bali. Dimas butuh refreshing dari kerjaannya. Kamu jaga rumah ya? Aku menahan napas. Di satu sisi, ingin rasanya aku berteriak padanya, menumpahkan semua amarah dan sakit hatiku. Tapi aku hanya diam. Karena apa gunanya? Laras tak akan pernah mengerti. Suatu malam, aku memutuskan mampir ke kantor Farhan tanpa bilang dulu. Aku hanya ingin memberi kejutan kecil, mengantarkan kopi panas untuknya. Tapi begitu tiba di lobi, satpam menahanku. Maaf Mbak, mau ketemu siapa? Mas Farhan, jawabku sambil tersenyum.
Dia kerja di sini kan? Satpam itu tampak ragu. Farhan, maksudnya Pak Farhan? Direktur kami. Aku tertegun. Direktur? Bapak Farhan yang tinggi, rambut agak ikal, selalu pakai jam tangan hitam. Iya betul. Pak Farhan CEO sekaligus pemilik perusahaan ini, Mbak. Tapi sekarang beliau lagi meeting sama investor dari luar. Bisa dititip aja kalau mau. Jantungku berdegup tak karuan. CEO? Farhan? Kenapa dia tak pernah bilang apa-apa padaku? Dengan linglung, aku meninggalkan kantor itu. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh tanda tanya. Apa maksud Farhan menyembunyikan siapa dia sebenarnya? Kenapa dia tak pernah cerita? Keesokan harinya aku bertemu Farhan di taman kota, tempat biasa kami duduk makan jagung bakar. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku ke kantormu kemarin." Farhan tampak terkejut. "Oh, kamu nggak bilang mau datang. Kenapa kamu bohong soal siapa kamu sebenarnya, Han?" Farhan menghela napas panjang. Dia menunduk, tampak menimbang kata-katanya. "Aku nggak bohong, Nah. Aku cuma nggak bilang. Aku nggak mau kamu suka sama aku atau dekat sama aku karena uangku." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi selama ini kamu pura-pura jadi orang biasa?" Dia mengangguk. "Iya. Sama Laras dulu juga gitu. Dan ternyata aku bener." Begitu dia tahu aku nggak kelihatan kaya, dia langsung ninggalin aku. Aku terdiam. Hatiku sakit mendengar nama Laras lagi, tapi juga hangat sekaligus. Farhan menatapku serius. Aku mau pastiin kalau ada orang yang suka sama aku, dia suka karena aku apa adanya. Bukan karena posisiku atau uangku. "Aku nggak peduli kamu CEO atau supir ojek online, Han." Suaraku pelan, menahan tangis. "Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa nggak sendirian selama ini." Farhan menggenggam tanganku erat. "Dan aku juga gitu, Nah. Sama kamu, aku bisa jadi Farhan yang biasa, yang nggak harus pura-pura." Beberapa hari kemudian, drama lain terjadi. Laras pulang ke rumah dengan wajah pucat. Dia mengurung diri di kamar seharian. Ibu panik, terus mengetuk pintu. Laras akhirnya keluar sambil menangis. Aku yang sedang duduk membaca langsung menoleh. "Kenapa, Ras?" "Dimas, dia batalin liburan kita. Dia bilang lagi sibuk banget. Terus semalam aku lihat dia di resto sama cewek lain." Aku tercekat. Rasanya ingin bilang, "Rasain," tapi lidahku keluh. Laras menangis keras-keras, meracau soal betapa kejamnya Dimas, betapa dia tak menyangka akan disakiti. Ibu langsung memeluknya, menenangkan. Sementara aku hanya memandang kosong. Dalam hati kecilku, ada rasa kasihan. Tapi ada juga rasa lega. Mungkin ini cara semesta menegakkan keadilan. Beberapa hari kemudian, Farhan mengajakku makan malam di sebuah resto rooftop. Tempatnya indah, dengan lampu-lampu temaram dan pemandangan kota yang gemerlap. Farhan menggenggam tanganku di atas meja. "Kirana, kamu mau coba mulai lagi sama aku? Bukan cuma sebagai teman senasib, tapi pasangan." Aku menatapnya lama. Dulu aku takut membuka hati. Tapi selama ini Farhan selalu ada, dengan sabar merawat lukaku. Dan ternyata dia bukan hanya pria sederhana yang tulus, dia juga pria luar biasa yang tetap merendah meski punya segalanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Han. Aku mau." Farhan tersenyum lebar, lalu mengecup punggung tanganku lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa ringan. Seolah semua luka mulai betul-betul terobati. Sejak malam itu di restoran rooftop, hubunganku dengan Farhan resmi memasuki tahap baru. Kami tak lagi sekadar dua orang patah hati yang saling menghibur. Kami benar-benar sepasang kekasih, meski sama-sama masih belajar bagaimana rasanya mencintai lagi setelah disakiti begitu dalam. Anehnya, segalanya terasa begitu mudah saat bersama Farhan. Tak ada yang dibuat-buat. Kami bisa tertawa tentang hal-hal kecil, bahkan saat makan di kaki lima, kami sama bahagianya seperti saat duduk di restoran bintang 5. Farhan memberiku rasa aman, rasa dihargai, yang dulu tak pernah benar-benar kutemukan bersama Dimas. Sementara itu, hubungan Laras dan Dimas mulai retak. Seringkali aku mendengar Laras mengamuk di telepon,
entah pada siapa. Kadang kudengar dia menangis, kadang dia membanting pintu kamar begitu keras sampai bingkai foto di dinding bergoyang. Suatu malam, saat aku baru pulang kerja, Laras duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Ibu duduk di sampingnya, menepuk-nepuk pundaknya. "Kirana, coba kamu juga nasehatin adikmu ini. Dia lagi galau," kata ibu. Aku menatap Laras. Dia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Sejenak hatiku luluh, mengingat kami tetap saudara. Aku duduk di sampingnya. "Ada apa, Ras?" "Dimas, dia mulai berubah. Sering ngilang, nggak jawab chat. Kemarin dia janji mau jemput aku, malah nggak datang. Aku naik taksi sendiri. Aku tuh takut dia punya cewek lain." Aku menghela napas. Ironi sekali. Dulu dia dan Dimas bersama-sama menusukku dari belakang, sekarang Laras takut Dimas mengulang kesalahan yang sama padanya. "Kalau dia memang sayang, dia akan usaha buat pertahanin kamu, Ras," kataku pelan. "Kalau dia enggak, ya kamu harus siap." Laras menatapku dengan mata merah. "Kamu benci aku ya, Kak?" Aku terdiam. Apa jawabanku yang paling jujur? Ya, aku pernah sangat membenci Laras. Tapi sekarang rasanya berbeda. Lebih pada rasa kosong. Luka lama yang sudah terlalu sering dikopet sampai mati rasa. "Yang jelas, aku nggak mau kamu ngerasain sakit yang sama kayak aku dulu," jawabku akhirnya. Laras menunduk. Untuk pertama kalinya, dia tak menjawab apa-apa. Farhan terus menjadi sandaran. Hubunganku dengan Farhan semakin hangat. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan pergi ke pantai atau sekadar piknik di taman kota. Kadang Farhan diam-diam menyelipkan kejutan manis, bunga mawar di dashboard mobilku, atau sticky note bertuliskan, "You're amazing, don't forget that," di tas kerjaku. Suatu malam, kami duduk di pinggir danau buatan sambil makan jagung bakar. Farhan menatap langit, lalu berbisik, "Aku bersyukur waktu itu Laras ninggalin aku." Aku menoleh cepat. "Kenapa?" "Kalau dia nggak ninggalin aku, mungkin aku nggak akan pernah kenal kamu seintim ini," katanya sambil menatapku lembut. Dulu aku pikir Laras cintaku yang paling besar. Ternyata itu cuma nafsu dan kagum sama penampilan. "Kamu beda, nah. Sama kamu, aku ngerasa lengkap." Hatiku meleleh. Aku tersenyum malu-malu. Farhan memegang pipiku, mengusap lembut. "Jangan pernah minder, ya. Kamu itu lebih cantik dari siapapun di mataku." Aku menunduk, menahan air mata haru. Betapa dulu aku membiarkan Dimas meruntuhkan kepercayaan diriku. Bersama Farhan, aku kembali merasa utuh. Mungkin karena hidupnya mulai tak seindah dulu, Laras suatu hari mendatangiku di ruang makan. Wajahnya ragu, matanya menatap Farhan yang baru saja datang menjemputku. "Farhan," ucapnya, mencoba tersenyum. Farhan hanya mengangguk kecil, kaku. Aku menggenggam tangan Farhan erat-erat. Laras melirik genggaman kami, lalu tampak menghela napas. "Kamu masih marah ya sama aku?" tanyanya pelan pada Farhan. Farhan menatapnya tenang. "Aku nggak marah. Cuma udah nggak ada apa-apa lagi di antara kita." Laras tampak sedikit kecewa, bibirnya gemetar. Kamu sekarang dekat sama kakakku." Farhan mengangguk, kemudian menatapku lembut. "Iya, kami lagi coba jalani ini serius." Ada kerlip sedih di mata Laras. Atau entahlah, mungkin hanya rasa menyesal kehilangan seseorang yang dulu dia anggap remeh. "Selamat ya," kata Laras akhirnya. Tapi suaranya terdengar patah. Lalu dia pergi ke kamarnya, menutup pintu. Aku menarik napas panjang. Farhan menatapku. "Kamu gak apa-apa?" Aku hanya menggeleng. Aku cuma kasihan sama dia. Tapi juga merasa ini memang jalannya. Suatu malam, Laras pulang dengan wajah kusut. Dia masuk rumah tanpa menyapa siapapun, lalu terdengar suara dia membanting barang di kamarnya. Aku dan ibu saling pandang. Ibu masuk ke kamar Laras, tak lama kemudian terdengar suara tangisan keras. Aku berdiri canggung di lorong. Laras akhirnya keluar dengan mata sembab. Dia menatapku, lalu tiba-tiba meremas lenganku. "Kak, dia selingkuh. Dimas selingkuh sama sekretarisnya. Padahal dia janji mau ajak aku nikah." Aku menatapnya, mencoba menahan rasa getir. Betapa ironi.
Dulu dia dan Dimas menusukku, sekarang Laras yang kena. Aku nggak tahu harus gimana, Kak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Laras memelukku erat. Bahunya terguncang menahan tangis. Butuh beberapa detik sebelum tanganku terangkat dan menepuk pelan punggungnya. Kamu kuat kok, Ras. Kamu pasti bisa lewatin ini. Dalam hatiku, ada perasaan aneh. Antara iba dan puas. Tapi lebih dari itu, aku merasa lega karena akhirnya Laras akan belajar dari kesalahannya. Hari-hari berikutnya hubungan kami semakin serius. Farhan mengajakku melihat proyek baru perusahaannya. Aku terpukau saat dia mempresentasikan rencana hotel bintang 5 yang akan dia bangun. Melihatnya bicara di depan para arsitek, begitu percaya diri, membuat dadaku bangga. Setelah presentasi, kami duduk di sudut kafe dekat lokasi proyek. Farhan menggenggam tanganku. Aku mau tanya sesuatu, tapi kalau kamu belum siap nggak apa-apa. Apa? Dia menatap mataku dalam. Kalau nanti aku ngajak kamu nikah, kamu mau? Jantungku berdebar. Aku menggigit bibir, menahan senyum. Aku mau, tapi janji kita nggak buru-buru. Aku masih ingin belajar mempercayai hubungan lagi. Farhan mengangguk cepat. Iya, aku janji. Kita nikmati prosesnya. Tapi suatu hari nanti aku pasti akan datang ke keluargamu, minta izin resmi. Aku menatapnya lama. Kamu serius banget ya? Dia tersenyum, mengusap pipiku. Sangat serius. Suatu sore, saat aku menunggu Farhan menjemputku, Laras duduk di sebelahku. Dia menatapku lama. Kat, kamu sayang sama Farhan. Aku menoleh. Iya. Kenapa? Dia menunduk, menarik napas panjang. Dulu aku pikir Farhan itu nggak ada apa-apanya dibanding Dimas. Nggak punya gaya, nggak bisa beliin aku barang mahal. Tapi sekarang aku nyesel banget. Setelah tahu siapa dia sebenarnya, dia jauh lebih baik, Kak. Kamu beruntung. Aku diam, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa simpati, tapi juga ada bagian kecil dalam diriku yang berkata, akhirnya kamu mengerti. Kamu juga pasti akan nemu yang baik, Ras, kataku akhirnya. Laras menggeleng, air matanya mengambang. Aku takut, Kak. Takut nggak ada yang mau sama aku lagi. Aku menghela napas. Perlahan, ku genggam tangannya. Kamu belajar aja dulu untuk nggak nyakitin orang. Cinta akan datang lagi kalau kamu sudah siap. Mungkin karena melihat betapa tulusnya Farhan memperlakukanku, ibu mulai melunak. Dia lebih sering memuji masakanku, bahkan kadang menyiapkan bekal untuk ku bawa kerja. Laras juga lebih sering di rumah, membantu ibu menjemur pakaian atau membersihkan halaman. Dulu dia tak pernah sudi melakukan itu. Suatu malam, Laras duduk di teras menatap bintang. Aku duduk di sebelahnya. Dia bersandar pelan di bahuku. Kak, maaf ya dulu aku jahat banget sama kamu, bisiknya. Aku mengusap rambutnya. Kamu adikku. Sejahat apapun kamu dulu, kamu tetap darah dagingku. Laras menangis lagi. Tapi kali ini tangisnya lebih ringan, seperti beban yang sedikit terangkat. Farhan semakin sering main ke rumah. Ibu sudah mulai tersenyum ramah padanya. Kadang mereka bercakap lama di ruang tamu, membahas soal usaha catering ibu yang ingin lebih serius digarap. Farhan memberi beberapa saran bisnis yang membuat ibu sumringah. Suatu sore, aku melihat Laras diam-diam memperhatikan Farhan yang tertawa bersama ayah. Ada kesedihan di matanya. Tapi kali ini, dia tak lagi menatap Farhan dengan tatapan ingin merebut. Lebih pada menatap masa depan yang sudah dia tahu tak mungkin dia miliki. Malam itu Farhan mengantarku pulang, lalu menahan tanganku saat aku hendak turun. Kirana, makasih ya. Aku menoleh heran. Untuk apa? Untuk mau buka hati lagi. Buat ngasih aku kesempatan. Buat ngizinin aku ada di hidupmu. Aku tersenyum. Aku juga yang harusnya makasih. Kamu sabar banget nunggu aku sembuh. Farhan mengecup keningku lama. Nggak sabar nunggu waktu itu datang, waktu di mana aku boleh minta kamu jadi istriku. Hatiku mekar. Untuk pertama kalinya setelah semua pengkhianatan itu, aku benar-benar merasa dicintai, dengan cara yang paling tulus. Hari-hari berikutnya berjalan bagai mimpi indah untukku.
Rasanya Tuhan sedang menebus semua luka yang pernah ia biarkan menancap dalam di hatiku. Farhan menjadi penyembuh yang sempurna. Dia sabar, penuh perhatian, tak pernah menuntutku untuk cepat melupakan masa lalu. Setiap pagi dia menelponku hanya untuk memastikan aku sarapan. Setiap malam dia mengirim pesan menanyakan apakah aku sudah tidur dengan nyenyak. Kalau ada yang membuatku kesal di kantor, dia akan datang menjemput tanpa diminta, hanya untuk menemaniku makan bakso pinggir jalan dan membuatku tertawa lagi. Ibu juga semakin terlihat senang dengan kehadiran Farhan. Bahkan suatu kali, ibu menyiapkan hidangan istimewa hanya karena tahu Farhan akan makan malam di rumah. Aku tuh seneng banget, Kir. Farhan orangnya sopan, bisa diajak ngobrol. Terus dia juga perhatian sama kamu. Beruntung kamu, nak, kata ibu sambil mengaduk sayur lodeh di dapur. Aku hanya tersenyum. Betapa berbeda sikap ibu dibanding dulu saat Dimas. Dulu ibu terlalu terpukau pada calon menantu idaman, versi glamor Laras, sampai mengabaikan betapa rapuhnya aku yang kala itu ditinggal. Laras sendiri mulai lebih banyak diam. Kalau dulu dia selalu bicara tentang tas atau restoran mahal yang Dimas bawa dia ke sana, sekarang dia lebih sering duduk di ruang tamu membantu ibu menyiangi sayur. Sesekali dia menatapku lama saat aku tertawa bersama Farhan, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Suatu malam, Farhan datang menjemputku dengan setangkai bunga mawar putih. Kami makan di resto rooftop tempat dia pertama kali menyatakan ingin menjadikanku pasangan serius. Di sana dia menatapku dengan mata berbinar. Aku lagi siapin sesuatu, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya bingung. Apa? Dia hanya tersenyum misterius. Rahasia. Tapi janji ya, apapun itu kamu jangan takut. Aku mencubit lengannya gemas. Kamu ini bikin penasaran aja. Farhan menggenggam tanganku erat. Yang jelas, ini semua demi kita. Demi masa depan kita. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang kerja dan menuruni angkot di depan gang rumah, tiba-tiba ku dengar klakson mobil yang familiar. Aku menoleh, ternyata Dimas. Dia membuka kaca mobilnya. Kirana, bisa ngobrol sebentar? Aku ragu, tapi akhirnya mendekat. Ada apa? Dimas keluar dari mobil, menatapku dengan wajah yang tak searogan dulu. Justru tampak kuyu, sedikit berantakan. Aku dengar kamu sekarang sama Farhan. Aku menegakkan badan. Iya, kenapa? Dia menunduk. Kamu tahu nggak, Kir? Aku nyesel ninggalin kamu. Aku kira sama Laras aku bakal lebih bahagia, lebih bangga. Ternyata enggak. Dia selalu nuntut banyak hal yang nggak bisa aku kasih terus-terusan. Aku diam. Dalam hatiku bergolak. Betapa dulu aku mengemis perhatian Dimas, tapi dia malah menginjak harga diriku demi adikku sendiri. Dan sekarang dia datang bilang menyesal? Kamu harusnya mikir itu dulu sebelum ninggalin aku, Mas, kataku datar. Sekarang udah telat. Dimas menghela napas panjang. Kamu benar. Tapi serius, Kir, kamu bahagiakan sekarang? Aku menatapnya tegas. Iya, sangat bahagia. Dia mengangguk kecil. Kalau gitu, jaga diri ya. Dimas lalu masuk ke mobilnya lagi, meninggalkanku berdiri di pinggir jalan dengan perasaan aneh. Ada sedikit puas, tapi lebih dari itu, aku merasa akhirnya benar-benar lepas darinya. Laras mengaku sepahit-pahitnya. Malamnya, Laras masuk ke kamarku. Dia berdiri di ambang pintu, tampak ragu. Kat, panggilnya pelan. Aku menoleh. Masuk aja. Dia duduk di pinggir tempat tidurku. Lama hanya diam, memainkan jemarinya sendiri. Matanya sembab. Kat, boleh aku jujur banget hari ini? Aku mengangguk. Laras menarik napas panjang. Aku menyesal udah rebut Dimas dari kamu. Aku pikir dia segalanya, tampan, mapan, bisa bikin aku bangga di depan teman-teman. Tapi ternyata dia bukan orang baik. Dia nggak setia, Kat. Dan sejak dia ninggalin aku, rasanya aku jatuh ke jurang yang sama yang dulu kamu rasain. Aku menatapnya, hati terasa nano-nano. Laras menangis keras, lalu memelukku. Maafin aku, Kak. Kalau aja waktu bisa diulang, aku nggak akan pernah ngelakuin itu ke kamu. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya tanganku terangkat memeluk bahunya. Kita sama-sama belajar dari salah,
Ras. Dia menangis di bahuku. Aku ikut terisak pelan. Entah ini air mata lega atau masih sisa luka yang tak akan pernah hilang sempurna. Seminggu kemudian, Farhan menjemputku. Katanya mau ajak aku ke tempat spesial. Dia memintaku memakai dress yang cantik, katanya mau dinner. Kami naik mobilnya cukup jauh, sampai ke pinggir kota. Saat turun, aku tercengang. Farhan mengajakku ke hotel baru yang sedang proses finishing. Lobi hotelnya masih sebagian ditutupi plastik pelindung. Hotel ini belum buka ya? Tanyaku heran. Farhan tertawa kecil. Iya, ini hotel pertama yang seluruh desain dan konsepnya aku pegang penuh. Dan kamu orang pertama yang aku ajak masuk sebelum soft opening. Dia menuntunku masuk. Ruang utamanya sudah rapi dengan lampu gantung kristal besar. Di tengah ruangan, ada meja makan kecil dengan 2 kursi, lengkap dengan lilin menyala, bunga mawar, dan seorang pemain biola yang sudah menunggu. Aku menutup mulut menahan tangis. Fan, ini? Dia tersenyum, menarik kursi untukku. Kami makan malam sederhana, ditemani musik biola yang syahdu. Setelah hidangan penutup datang, Farhan bangkit. Dia merogoh saku jasnya, lalu berlutut. Aku terpaku. Mataku langsung berkaca-kaca. Kirana, selama ini kita sama-sama jatuh, sama-sama disakiti, sama-sama belajar berdiri lagi. Aku mau jadi orang yang pertama kamu lihat saat kamu sedih, orang pertama yang kamu cerita kalau kamu seneng. Aku mau jadi rumah buat kamu. Dia membuka kotak beludru merah. Sebuah cincin berkilau di sana. Will you marry me? Air mataku jatuh deras. Aku mengangguk cepat. Iya, Han, iya. Farhan langsung menyematkan cincin itu di jariku, lalu memelukku erat. Tepuk tangan kecil terdengar, ternyata staf hotelnya diam-diam ikut menonton. Aku tertawa sambil menangis di dadanya. Seminggu setelah lamaran itu, Farhan datang resmi ke rumah bersama keluarganya. Ibu tampak canggung di awal, tapi langsung cair saat Farhan dengan rendah hati mencium tangan ayah dan ibu, lalu mengatakan niatnya menikahiku. Aku janji akan bahagiain Kirana. Dia akan selalu jadi prioritas utama dalam hidup saya. Ibu mengusap air matanya. Ayah menepuk pundak Farhan pelan. Saya titip anak saya. Dia sudah terlalu banyak nangis, saya nggak mau lihat dia sedih lagi. Aku memandang Farhan sambil tersenyum, dada hangat sekali. Di sudut ruang tamu, Laras dan Dimas muncul. Rupanya mereka datang karena ibu ingin keluarga lengkap menyambut rombongan Farhan. Wajah Laras terlihat rumit, antara senang dan sedih. Sementara Dimas menatap Farhan dengan pandangan menyesal yang tak bisa disembunyikan. Saat acara makan-makan santai selesai, Laras mendekatiku. Dia memelukku lama. Kat, aku tulus bahagia buat kamu, katanya. Air matanya menetes lagi. Kamu pantas dapat cinta kayak gini. Aku mengusap punggungnya. Kamu juga nanti akan nemu orang baik, Ras. Dimas hanya menunduk, tak banyak bicara. Dia tampak sungkan menatapku terlalu lama. Mungkin dalam hatinya ada gumpalan penyesalan yang akan terus tinggal di sana. Malamnya, saat hanya berdua di beranda rumah, Farhan memelukku dari belakang. Angin bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah. Kami hanya diam lama, menikmati momen. Kamu tahu nggak, Nah, bisiknya lembut, kamu ini perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku tertawa kecil. Aku kuat karena kamu nggak pernah capek sabar nunggu aku sembuh. Farhan mencium keningku lama. Mulai sekarang, nggak akan ada lagi yang ninggalin kamu. Aku janji. Dadaku menghangat, air mata lagi-lagi menggenang. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata lega. Setelah semua pengkhianatan, semua keraguan, akhirnya aku punya pelabuhan tempat berlabuh. Yang menatapku bukan dengan nafsu atau sekadar gengsi, tapi cinta yang sabar. Dan entah kenapa, di dalam hatiku, aku berbisik pada Laras, terima kasih pernah merebut Dimas dariku. Kalau tidak, aku tak akan pernah menemukan Farhan. Hari itu akhirnya datang juga. Hari di mana aku resmi melepas statusku sebagai perempuan yang pernah patah hati paling parah, menjadi seorang istri yang dicintai dengan utuh. Matahari bersinar hangat. Langit biru cerah, seolah semesta ikut merestui kebahagiaan kami. Sejak subuh,
Rumah kami sudah ramai dengan penata rias, keluarga besar, dan para tetangga yang bergotong royong menyiapkan hidangan di halaman. Aku duduk di depan cermin sambil menahan napas. Pria sibuk merapikan sanggulku, menempelkan roncean melati yang menjuntai hingga dada. Sementara dua orang lagi memulas bibirku dengan warna merah muda lembut. "Kak Kirana cantik banget," gumam salah satu penata rias. Aku tersenyum kikuk. "Makasih." Saat semuanya selesai, aku menatap pantulan diriku di cermin. Rasanya tak percaya. Dulu aku hanya perempuan biasa, bahkan sering dianggap tak menarik. Sekarang aku memakai kebaya putih dengan payet gemerlap, wajahku dirias anggun, dan dalam beberapa jam lagi aku akan mengucap janji suci dengan lelaki terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Di aula hotel tempat resepsi akan digelar, Farhan sudah menunggu. Dia mengenakan beskap warna krem dengan songket emas yang serasi. Saat aku datang diapit oleh ayah dan ibu, matanya langsung berkaca-kaca. Aku melihat senyum bangga sekaligus penuh cinta terpancar jelas di wajahnya. Dia tampak menahan diri untuk tidak langsung merengkuhku. Begitu aku duduk di sampingnya di pelaminan, dia berbisik pelan, "Kamu cantik banget, nah, bikin aku susah napas." Aku hanya menunduk malu, pipiku panas. Tangan Farhan meremas jemariku erat. Dari genggamannya saja, aku bisa merasakan betapa dia sangat bersyukur hari ini akhirnya tiba. Saat penghulu memimpin ijab kabul, Farhan terdengar sedikit bergetar saat mengucap, "Saya terima nikahnya," tapi suaranya tetap lantang. "Mantap." Setelah itu terdengar ucapan, "Sah," diiringi gema doa dari para tamu. Tangisku pecah saat ibu memelukku erat. Ayah pun menepuk bahuku dengan mata merah. Aku menatap Farhan, air matanya juga mengalir. Dengan tangan gemetar, dia mengusap pipiku lalu mengecup keningku lembut. Untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan di masa lalu, aku merasa benar-benar dimiliki. Bukan sebagai pilihan kedua atau sekadar trofi, tapi sebagai perempuan yang benar-benar dicintai. Di antara tamu undangan, mataku sempat menangkap Laras yang duduk di barisan keluarga. Dia memakai kebaya biru muda, wajahnya cantik seperti biasa, tapi matanya tampak sembab. Sesekali dia mengusap ujung matanya dengan tisu. Aku melihat bagaimana dia menatap Farhan yang menggenggam tanganku. Pandangan itu sulit diterjemahkan. Campuran penyesalan, kerinduan, sekaligus kelegaan karena akhirnya dia merelakanku mendapat kebahagiaan yang tak bisa dia rampas lagi. Saat acara sungkeman, Laras memelukku erat. "Kat, kamu bahagia banget hari ini ya?" Aku mengangguk. Air mata lagi-lagi mengalir. "Iya, Ras. Bahagia banget." Dia menatapku lama. "Maaf ya, kalau dulu aku pernah ngambil kebahagiaan kamu." Aku mengusap pipinya. "Yang penting sekarang kamu juga belajar. Kita sama-sama mulai dari awal lagi." Laras tersenyum tipis. Tapi ada air mata jatuh juga di pipinya. Tak jauh dari Laras, Dimas berdiri dengan jas abu-abu. Dia datang bersama keluarganya, tapi terlihat sangat kikuk. Saat matanya tak sengaja bertemu punyaku, dia buru-buru menunduk. Aku tak bisa membaca pasti isi hatinya. Tapi aku yakin, di sana pasti penuh penyesalan. Mungkin dia sedang memutar ulang bagaimana dulu dengan mudahnya dia memutuskan pertunangan kami hanya demi silau sesaat pada Laras. Dan sekarang, dia hanya bisa menjadi tamu yang melihatku bersanding dengan lelaki yang jauh lebih tulus dan luar biasa. Usai akad, pesta dimulai. Aula hotel itu didekor dengan bunga putih dan lampu gantung kristal yang memantul bak ribuan bintang. Musik lembut mengalun, para tamu menikmati hidangan prasmanan yang Farhan pilih sendiri menunya. Ada tarian tradisional yang mengiringi kami berjalan keliling ruangan, menyalami tamu. Farhan tak melepas tanganku sedikit pun. Setiap kali dia menatapku, matanya berbinar. Seakan berkata, "Ini beneran terjadi ya? Kamu beneran udah jadi istriku." Di satu sudut, ibu tampak berkali-kali menyeka air mata. Ayah juga berkali-kali menepuk pundak Farhan bangga. Laras membantu ibu membereskan kado-kado. Melihatnya sedikit lebih ringan hari itu, aku merasa lega. Setidaknya dia tak lagi menyimpan dengki. Di tengah acara, Farhan tiba-tiba naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dari MC, lalu menatap seluruh hadirin. "Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir hari ini. Aku mau bilang sesuatu."
Dia lalu menatapku tajam, penuh cinta. Kirana, dulu kamu pernah bilang kamu takut buka hati lagi, takut disakiti lagi. Tapi mulai hari ini, aku janji akan jadi pagar paling kokoh yang melindungi hati kamu. Akan jadi orang pertama yang ngusap air mata kamu kalau sedih, orang pertama yang teriak kalau kamu sukses, orang pertama yang bangga punya kamu di sampingku. Para tamu bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak kecil. Hatiku terasa meledak. Aku menahan isak. Farhan turun panggung, berjalan ke arahku, lalu berlutut. Sekali lagi, makasih udah mau jadi istriku. I love you, Kirana. Aku langsung memeluknya, semua orang bertepuk tangan lebih keras. Di sudut mataku, kulihat Laras juga tersenyum meski air matanya menetes lagi. Setelah acara resepsi usai dan tamu mulai pulang, Laras duduk di sampingku yang sedang melepas hiasan sanggul. Kak, aku belajar banyak banget dari semua ini, katanya lirih. Ternyata hidup itu nggak cuma soal pamer dan gengsi. Kamu bahagia karena kamu tulus, karena kamu sabar. Sementara aku kemarin-kemarin ini cuma ngejar orang yang kelihatan wow, tapi ternyata nggak punya hati. Aku meraih tangannya. Nggak apa-apa, Ras. Yang penting kamu sadar. Kamu masih muda, nanti juga nemu yang benar-benar baik. Dia tersenyum tipis. Kamu tahu nggak? Aku sebenarnya sempat mikir nyesel banget dulu ninggalin Farhan. Tapi sekarang aku malah seneng dia sama kamu. Dia baik banget, Kak. Kamu pantas dapatin dia. Aku mengangguk. Aku juga percaya suatu hari kamu akan nemu lelaki yang lebih baik dari Dimas. Malamnya, Farhan membawaku ke rumah baru kami. Sebuah rumah mungil tapi modern di kawasan tenang, yang dia desain sendiri. Begitu masuk, dia menggendongku melewati ambang pintu, lalu menurunkanku perlahan. Welcome home, Mrs. Farhan, bisiknya di telingaku. Aku menatap sekeliling. Ruang tamu kecil tapi hangat, dengan sofa abu-abu lembut dan rak buku penuh novel kesukaanku. Di dapur terbuka, sudah tersusun set teko dan 2 cangkir teh kesukaan kami. Ini rumah kamu juga sekarang. Kamu boleh atur semua yang kamu mau. Aku menatapnya haru. Farhan, makasih ya. Dia memelukku erat. Enggak perlu makasih. Kamu kan rumahku juga. Malam itu kami duduk lama di teras, menatap bintang. Farhan menggenggam tanganku, sesekali mengecupnya. Lucu ya, katanya tiba-tiba. Kita dulu dipertemukan karena sama-sama patah hati. Aku tertawa pelan. Iya, kalau dipikir sekarang, rasanya malah harus berterima kasih sama mereka. Farhan menoleh cepat. Hah? Siapa? Laras dan Dimas, jawabku. Kalau nggak gara-gara mereka, kita mungkin nggak akan sedekat ini. Farhan menghela napas lalu tersenyum. Kamu bener juga sih. Kadang orang-orang yang nyakitin kita itu justru Tuhan pakai supaya kita ketemu takdir yang lebih baik. Aku mengangguk. Dan kamu takdirku. Farhan langsung mencium keningku lama sekali. Dan kamu tujuan akhirku. Beberapa hari kemudian, aku sempat bertemu Dimas di minimarket dekat rumah ibu. Dia menatapku lama, lalu hanya tersenyum kecil. Selamat ya, Kir, katanya lirih. Aku membalas senyum tipis. Makasih. Tak ada dendam. Tak ada lagi luka menganga. Semua sudah jadi masa lalu. Sekarang aku sudah punya Farhan, laki-laki yang memuliakanku lebih dari siapapun pernah lakukan. Saat aku kembali ke mobil, Farhan langsung menggenggam tanganku. Kamu ketemu Dimas ya? Aku mengangguk. Dia cuma bilang selamat. Farhan mencium punggung tanganku. Biarlah dia menyesal selamanya. Aku hanya tertawa. Bukan urusan kita lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tenang tapi membahagiakan. Aku bangun setiap pagi dengan melihat wajah Farhan di sampingku, menatapku dengan tatapan cinta yang tak pernah surut. Kadang kami sarapan terburu-buru karena sama-sama telat, tapi itu justru membuat kami tertawa sepanjang jalan. Kadang kami hanya duduk berdua di teras rumah malam-malam, menyesap teh, membicarakan masa depan. Dan setiap kali melihat cincin di jariku, aku selalu teringat betapa panjang jalan berdarah-darah yang kulalui untuk sampai di sini. Tapi aku tak akan menghapusnya. Karena semua luka itu yang membawaku menemukan Farhan, rumah teraman yang Tuhan pilihkan untukku.
Tak terasa sudah setahun berlalu sejak aku resmi menjadi istri Farhan. Hidup kami berjalan tenang dan penuh syukur. Setiap hari kami belajar menjadi pasangan yang saling melengkapi, menertawakan perbedaan kecil, menenangkan satu sama lain saat ada masalah, dan merayakan hal-hal sederhana yang dulu tak pernah kupikir bisa begitu membahagiakan. Farhan benar-benar menepati janjinya. Dia menjadi pagar paling kokoh untukku, sahabat terbaik, imam yang sabar, sekaligus pria yang selalu membuatku jatuh cinta berkali-kali. Bahkan setelah setahun menikah, caranya memandangku masih sama seperti di hari pertama kami sah menjadi suami istri, seakan akulah satu-satunya perempuan di dunia ini. Kami menetap di rumah mungil kami di pinggir kota. Farhan sengaja memilih tempat itu karena dekat dengan kebun kecil milik warga yang bisa kami datangi kapan saja untuk sekadar berjalan santai. Tiap akhir pekan, kami belanja di pasar tradisional, menenteng keranjang rotan sambil bercanda, lalu memasak bersama di rumah. Kadang saat hujan turun, kami duduk berdua di tepi jendela besar sambil meminum teh jahe buatan Farhan. Dia gemar sekali bereksperimen dengan rempah. Katanya supaya istrinya nggak gampang sakit. Kalau dia sudah mulai cerewet soal aku harus banyak makan sayur, minum madu, aku hanya bisa tertawa dan mengangguk. Karena diam-diam, hatiku selalu hangat saat tahu betapa dia perhatian padaku. Suatu pagi yang cerah, aku merasa tubuhku lebih lemas dari biasanya. Farhan langsung panik. Dia memaksa membawaku ke dokter. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter hanya tersenyum. Selamat ya Bu Kirana, usia kehamilan Anda sudah memasuki 6 minggu. Aku tercengang. Farhan menggenggam tanganku erat, menatapku dengan mata berembun. Begitu keluar ruangan, dia langsung mengangkatku berputar kecil di lorong klinik. Kamu hamil. Kita bakal punya baby. Nah, katanya nyaris berteriak. Aku ikut tertawa sambil memeluk lehernya. Rasanya campur aduk. Bahagia, terharu, sedikit takut juga. Tapi saat menatap mata Farhan, semua rasa takut itu luruh. Karena aku yakin dia akan menjadi ayah yang hebat. Berita kehamilanku disambut sukacita oleh ibu dan ayah. Ibu menangis saat aku datang membawa hasil USG. Akhirnya ibu bisa juga gendong cucu dari kamu, Nak. Alhamdulillah, katanya sambil mengelus perutku yang masih datar. Anehnya, Laras kini justru yang paling repot mengurus segala keperluan. Dia sering datang ke rumah membawakan buah, susu hamil, bahkan buku panduan kehamilan. Aku nggak mau nanti kamu repot sendiri, Kat, katanya. Pokoknya aku bakal jagain kamu sama si Dedek sampai lahiran. Laras memang banyak berubah. Dia sudah jauh lebih sederhana, lebih peduli pada keluarga, dan tak lagi sibuk mengejar gengsi. Rupanya pelajaran hidup yang ia dapat setahun lalu benar-benar menamparnya dalam. Dia juga tak pernah lagi menyinggung masa lalunya bersama Dimas. Mereka resmi putus total. Laras bilang dia tak mau lagi dengan lelaki yang tak punya komitmen jelas. Selama hamil, Farhan jadi lebih protektif. Dia melarangku mengangkat barang berat, selalu memastikan aku tidur cukup, bahkan sering memijat kakiku yang pegal. Tiap malam sebelum tidur, dia menempelkan telinganya di perutku. Assalamualaikum, baby, ini papa. Papa sayang kamu sama mama, bisiknya. Aku hanya bisa tertawa gemas melihatnya. Farhan akan jadi ayah yang menyenangkan. Dia sering membelai rambutku sambil berkata, makasih ya udah mau ngasih aku keluarga. Dan setiap dia bilang begitu, aku hanya bisa mengusap pipinya yang mulai berembun air mata. Beberapa bulan kemudian, Laras datang padaku dengan wajah berseri. Kat, aku keterima kerja di perusahaan event organizer. Aku bakal pegang beberapa proyek wedding juga. Seneng banget deh rasanya akhirnya sibuk karena kerjaan sendiri, bukan ngurusin belanja atau nongkrong gak jelas. Aku ikut bahagia. Alhamdulillah, tuh kan, akhirnya kamu juga nemu jalan kamu sendiri. Dia tertawa. Iya, ternyata lebih puas banggain diri sendiri lewat kerja keras, Kat. Rasanya beda banget. Sejak itu, Laras benar-benar berubah. Dia lebih dewasa, lebih kalem, tak lagi silau pada barang mahal atau cowok tajir. Bahkan dia sering curhat kalau sekarang lebih pilih cowok sederhana tapi jelas tanggung jawabnya. Pokoknya nanti kalau aku mau nikah, harus kayak Kak Kirana sama Mas Farhan. Yang saling sayang beneran, bukan cuma pamer doang, katanya suatu kali. Aku hanya menepuk pundaknya pelan,
bersyukur dia belajar banyak dari masa lalu. Suatu kali aku tak sengaja melihat Dimas di minimarket. Dia tampak sendirian, wajahnya tirus. Saat melihatku yang sedang hamil besar, dia hanya mengangguk singkat, lalu pergi. Tak ada lagi kata. Tak ada lagi tatapan menyesal yang dalam. Mungkin dia sudah benar-benar lelah menanggung rasa bersalah. Atau mungkin akhirnya dia menerima bahwa akulah yang dulu dia lepaskan terlalu mudah dan tak bisa kembali. Aku menatap punggungnya yang menjauh tanpa perasaan apa-apa lagi. Semua benar-benar sudah selesai. Malam itu hujan turun rintik saat kontraksiku mulai terasa semakin sering. Farhan dengan panik membawaku ke rumah sakit. Dia terus menggenggam tanganku, membisikkan doa-doa di telingaku. Saat akhirnya suara tangis bayi kami pecah di ruang bersalin, Farhan menangis lebih keras dariku. Dia mencium keningku berulang-ulang. "Kamu hebat banget, Nah. Makasih udah ngelahirin anak kita," katanya dengan suara serak. Perawat lalu menyerahkan putri kecil kami ke pelukanku. Tubuhnya mungil, kulitnya merah muda, matanya masih terpejam rapat. Saat itu juga aku merasa seluruh dunia hanya berputar di sekitar kami bertiga. Aku, Farhan, dan bayi kami, keluarga kecil yang dulu hanya berani aku impikan dalam doa. Kami menamainya Aisyah. Setiap hari Farhan tak lelah menggendongnya, menimang, bahkan mengganti popok. Rumah kecil kami semakin ramai dengan suara tangis bayi, suara tawaku, dan sesekali celoteh Farhan yang sok bikin lagu-lagu lucu untuk meninabobokan Aisyah. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu setelah Aisyah tertidur. Farhan memelukku dari samping, kepalanya bersandar di pundakku. "Kamu tahu nggak? Dulu aku kira Laras cinta terbesar dalam hidupku. Ternyata bukan," katanya pelan. Aku menoleh. "Terus siapa?" Dia menatapku, senyumnya penuh rasa syukur. "Kamu. Dan sekarang Aisyah. Aku nggak butuh apa-apa lagi selain kalian." Aku menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku terlalu penuh. Luka-luka masa lalu kini hanya jadi bekas samar, sementara kebahagiaan ini terlalu nyata, terlalu indah untukku sangka layak kumiliki. Suatu sore, Laras datang ke rumah membawa boneka kecil untuk Aisyah. Dia menimang ponakannya lama sekali, lalu berbisik, "Tante janji nanti bakal beliin kamu mainan banyak ya sayang, asal kamu jangan nakal kayak mama kamu dulu waktu kecil." Aku menoyor bahunya, kami tertawa. Rasanya luar biasa melihat Laras bisa sedamai ini denganku. Seperti semua onak duri di masa lalu sudah kami bakar habis, dan yang tersisa hanya abu hangat untuk dijadikan pupuk yang menumbuhkan hubungan kami jadi lebih kuat. Kadang saat aku duduk sendirian menatap Aisyah yang tidur lelap, aku teringat semua jalanku dulu. Betapa pernah rasanya dunia seakan runtuh ketika Dimas memilih adikku sendiri. Betapa aku merasa tak berharga, merasa Tuhan tak adil. Tapi sekarang, melihat semua ini, rumah mungil kami, Farhan yang menyayangiku sepenuh hati, dan Aisyah yang indah, aku paham. Semua luka itu ternyata hanya jalan memutar. Tuhan ingin aku bertemu lelaki yang benar-benar akan menghargai dan mencintaiku. Tuhan ingin aku belajar sabar dulu, supaya saat kebahagiaan datang, aku tak akan sombong dan lupa diri. Dan betapa berharganya kesabaran itu. Karena kebahagiaan yang datang kemudian tak lagi penuh was-was, tapi penuh syukur. Malam itu, Farhan memelukku di atas tempat tidur, sementara Aisyah tidur di boks bayi dekat kami. Dia menatapku lama, lalu mengecup bibirku lembut. "Aku cinta kamu, Nah. Terima kasih udah sabar nungguin jalan Tuhan sampai kita bisa kayak sekarang." Aku balas memeluknya. "Aku juga cinta kamu. Terima kasih udah ngajarin aku rasanya dicintai tanpa syarat." Kami tertawa kecil. Di luar, hujan turun perlahan, menimpa atap rumah kami dengan irama menenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama sekali, aku tak lagi takut apapun. Karena sekarang aku tak berjalan sendiri. Aku punya Farhan yang akan menggenggam tanganku sampai tua, dan Aisyah yang akan jadi saksi cinta kami. Semua luka dulu, biarlah tetap di masa lalu. Karena hari ini, aku lebih dari sekadar sembuh. Aku utuh. Dan aku bahagia, jauh lebih dari yang pernah aku bayangkan.